إلى رجل الجنة في جوار نبيك ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu juga yang mulia Ibnu Mahmud Wahid bin Haji Abdul Rahman wa Habib Muhammad Waliullah wa kullu ahli bait dan semua ahli bait daripada Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah bismillah hamdan yamina karimah mubarakah warzuqhu rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah wa tusibhu bisihat wa afiyah wa salam wa sa'adah fi dini wal dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Inilah akan terucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di Ma'had Al-Syariah Nurul Iman Islamic Boarding School. Selamat datang pada santriawan Pondok Pesantren Al-Syariah Nurul Iman setelah selesai daripada libur panjang. Alhamdulillah kita kembali lagi di Pondok Pesantren kita tercinta. Insyaallah kita bisa menjadi penerus daripada perjuangan Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi warasatul anbiya, penerus daripada para nabi dan rasulnya. Insyaallah kita bisa membanggakan keluarga kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, dan yang paling utama kita bisa selesai di Pondok Pesantren Al-Syariah Nurul Iman dengan predikat yang baik, tiada pelanggaran, dan insyaallah biiznillah pulang bawa ijazahnya, dan insyaallah bisa khidmat untuk menjadi khairun nas al-umum min nas. Habib hanya ingin berpesan sama kalian, di pondok ini belajarlah sungguh-sungguh, belajar yang baik, belajar yang benar, ilmu sedikit apapun dihafal, ilmu sedikit apapun dipelajari, ilmu sedikit apapun diraih. Jangan malas, jangan banyak istirahat, jangan banyak tidur, jangan banyak ngomong. Saya lihat sekarang santri Nurul Iman gak yang laki, gak yang perempuan, banyak ngomong. Apa? Kita gak perlu bos. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya belajar, urusan saya menuntut ilmu, urusan saya menghafal Al-Quran, urusan saya menghafal hadis. Itu tak perlu komentar aneh-aneh. Sekarang sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit gosip, sedikit-sedikit bicara ini, bicara itu. Kalau kita membicarakan aib dari teman kita, ikhwan muslimin dan muslimat, sama seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kalian makan ayam tiren aja gak mau, apalagi makan bangkai saudara kita sendiri. Saking jijiknya. Jadi ketika kita dengar orang bicara aib orang, kita merasa jijik. Merasa jijik. Sebab kita dengar atau yang kotoran tadi, apa hati. Karena hati ini banyak di kamar tiduran seorang sambil bergosip cerita. Kalian tuh belum jadi apa-apa. Kalau belum jadi apa-apa, kalian nggak ada cerita yang bisa diambil hikmahnya di dalam hidup kalian. Belum jadi apa-apa. Punya pesantren belum, membahagiakan orang tua belum. Ada bisa diceritakan. Faedah, semuanya nggak ada faedah. Sukses juga enggak. Jadi nggak perlu. Tugas saya hafal Quran, hafal hadis, belajar, ikut peraturan. Ngaji yang benar. Jangan fingerprint habis itu hilang. Jangan. Istiqomah. Bantu ustaz-ustaz di kelas ngajar. Dulu saya umur 17 tahun sudah ngajar. Ini tak Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya umur 17 tahun dulu sudah jadi guru besar, katanya Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu 17 tahun sudah jadi apa? Ngajar. Orang guru itu harus dididik, harus belajar. Gak bisa dia tiba-tiba jadi seorang guru, gak bisa. Dia harus tahu bagaimana cara mengatur, cara bicaranya, cara mengatur muridnya di kelas. Dia harus bisa mendidik anak-anaknya bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar. Itu semua
semua dipelajari adalah nggak kita dapat dengan ilmu lagi. Jadi kita ketemu murid yang nakal, bagaimana cara kita menanganinya. Itu nggak bisa. Ini sudah umur 21, 22 mati bahasa soal ilmu. Selama ini di pondok ngapain aja? Jadi begitu. Pondok ini nggak pernah berubah dari dulu. Tetap aja sorong, nahu, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, komputer, tetap ada. Gak pernah ada yang berkurang. Kelas malahnya ada tambah, asramanya tambah, fasilitasnya tambah. Dan jangan dia rusak fasilitas-fasilitas itu. Karena dipatahin jalan. Kita harus sayang pondok kita ini. Jaga, rawat, bersih. Ini alhamdulillah bersih. Sampah balap juga dihilangkan. Belajar khusus, ya. Apalagi yang sudah mau lulus nanti, November atau Oktober lulus, Agustus, harus segera. Ya kalian bisa tahu di sini hidup itu dijaga oleh yang mulia, dijaga oleh Habib Muhammad. Alhamdulillah dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Makan ada, tempat tinggal ada, istirahat ada. Kalau kita nggak bisa mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah di atasnya, kadang nggak bisa mensyukuri nikmat nanti yang akan ada di luar. Jadi ketika kalian bilang alhamdulillah saya tidur di pondok itu tidurnya di lantai, sekarang saya tidurnya di kasur. Alhamdulillah dulu saya di pondok makan nasinya banyak, lauknya sedikit. Sekarang alhamdulillah makan lauknya banyak, nasinya sedikit. Benar. Rata-rata itu kalau kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada di pondok, Allah akan tambah rezeki kita, nikmat kita. Kami belajar sedikit banyak-banyak. Jangan melanggar. Melanggar itu yang membuat tertutupnya pintu hati kita untuk mendapat hidayah Allah. Kurang apa guru kita? Kita yang harus bisa menyayangi dan mentaati diri kita. Jangan keluar seenaknya. Orang tua sakit, gak ada urusan sama kita. Urusan kita mencari ilmu. Sakit-sakit biasa, kangen sama anaknya. Tak apa. Ada kakak kita, ada ibu kita, ada teteh kita, ada abang kita, ada paman kita. Itu urusan mereka yang banyak. Saya punya teman dulu seangkatan saya, santri Nurul Iman. Dia mondok sini, ayahnya meninggal karena sakit dan dijenguk meninggal. Izin cuma takziah 1 hari, habis itu kembali lagi. Ibunya sakit dan dijenguk, ibunya meninggal. Datang, sudah doakan selesai. Kembali lagi ke pondok, selesai kuliah, selesai wisuda. Sekarang, alhamdulillah itu punya majelis taklim, punya kendaraan, punya rumah, diterima di masyarakat, bicaranya didengar oleh masyarakat. Ini baru adik sakit sudah pulang. Apa-apanya? Kalau sekarang kamu pulang itu mau apa? Lihat, oh iya sakit dia. Uang juga gak ada, mau bantu adik kamu gak ada uang. Ibu kamu sakit, kamu datang orang kamu aja sendiri masih minta uang sama ibu kamu. Doain di pondok itu lebih barokah. Meninggal, semua orang pasti akan meninggal. Gak perlu ditangisi. Tangisi pun itu karena kita ingat hal-hal yang baik dari mereka, bukan karena kepergian mereka. Karena Allah lebih sayang, Allah yarham. Kita sayangnya apa sih? Sayang karena ada maunya, semuanya mau. Saya sayang sama dia karena dia nafsu saya. Saya sayang sama dia karena nanti dia akan memberikan saya ijazah. Itu sayangnya manusia. Kalau sayangnya Allah, tidak ada. Allah sayang sama kita, tidak ada. Karena kita taat ibadah. Orang kafir aja disayang, masih dikasih makan. Kalau tadi saya dijadiin kucing, dijadiin kecoa, injak mati. Itu kalau kita tak disayang oleh Allah.
urusan, nggak ada pulang-pulang. Kakak nikah pulang, apa? Kamu ngapain, bantuin apa di sana? Doakan aja di sini. Bilang nggak ada urusan saya sama seremonial gitu. Urusan saya cair, urusan saya menuntut itu, urusan saya taat itu. Karena itu yang diminta oleh saya, itu urusan saya. Itu. Jadi begitu ya, taat di pondok ya. Kalian ini calon orang besar, kalian ini calon orang sukses, kalian ini calon pemimpin masa depan. Jadi seperti itu. Harus lihat mana yang priority, mana yang prioritas. Prioritas saya di pondok belajar sudah. Nanti puasa libur. Nggak ada kita panggil kalian sini pulang ke pondok sebentar, ada acara ini nggak ada. Terserah kalian pikir balik di rumah. Walaupun sakit, karena kalian memang sudah libur. Mau kalian makan segelang, mau makan bakso 1 ton, walaupun sakit. Tapi ketika kalian di sini itu urusan kita, karena kalian dititip oleh Allah di sini untuk kita jaga, untuk kita beri pendidikan, untuk kalian taat di pesantren ini. Kalau kalian ikuti peraturan-peraturan yang ada, nggak boleh pegang HP, nggak boleh dekat sama lain jenis. Naik sudah. Ini sepupu saya, saya terpeleng sebenarnya tuh di depan wisuda itu. Kenapa bawa perempuan? Gak ada urusan sepupu kamu kayak setan kayak. Lebih baik kalau saya dampingi daripada harus bawa selain mahram. Bukan mahramnya. Gitu kita laki-laki tuh begitu. Jangan jadi banci. Maunya dekat-dekat perempuan. Perempuan tuh punya dunianya sendiri. Gak ada urusan sama kita. Kita laki-laki. Kita nanti yang tanggung jawab. Kita nanti yang harus mencari nafkah. Kita nanti yang gak boleh ngeluh. Kita nanti yang harus punya prinsip. Kita nanti yang mendidik istri kita. Itu kita. Bukan kayak banci gitu. Harus kuat. Jaga pandangan. Jaga hati. Jaga lisan. Sekarang zaman fitnah. Kalau ada yang ketahuan pacaran di bawah iman, langsung dikeluarin. Gak ada ampun. Ada yang pegang HP, nanti ketemu saya. Kalau ketahuan di dalam situ ada chat-chat yang gak benar, nah, keluarin. Kalian rusak. Kalian di sini beasiswa semuanya. Bukan gratis. Beasiswa. Usaha-usaha ini tanggung kalian. Habib Muhammad keluar masuk, saya keluar masuk. Ketemu orang, biar ada faedah. Umi. Itu dari situ dananya. Listrik dibayar, air bayar. Tapi gak apa-apa, itu menjadi amal jariah kita kepada Allah dan kita lihat untuk Allah dan Rasulnya. Bukan buat kalian. Kita lihat untuk Allah. Kalau kalian gak mau dididik, silakan pesantren-pesantren lain banyak. Gitu. Tapi kalian kalau mau dididik, insya Allah minimal jadi seperti saya, seperti Habib Muhammad. Paling kurang itu paling jelek. Paling bagus seperti Habib Syagab Muhammad. Habib Syagab selalu begitu. Kita aja gak bisa nyanyi Habib Syagab Muhammad. Tapi gak apa-apa, Habib Syagab selalu. Yang penting kalian jadi anak-anak yang soleh. Kalian keluar dari pondok, kalian gak maksiat. Kalian keluar dari pondok, kalian sholat 5 waktu. Kalian keluar dari pondok, kalian amar ma'ruf nahi munkar. Itu aja yang diminta Habib Syagab Muhammad, gak ada yang lain. Kalian keluar, kalian ngajar di masjid. Kalian keluar, kalian ngajar lingkungan. Kalian jadi orang manfaat di lingkungan kalian. Itu aja kok. Jadi orang besar. Ya, jadi jangan ada aneh-aneh lagi di pondok. Gak suka saya. Saya tuh memberi nasihat-nasihat begini karena kita sayang sama kalian. Kita gak mau kalian terjerumus ke jurang kejelekan. Kita ini mengharapin apa lagi sih?
Ada nggak orang tuanya orang kaya? Gak ada. Ada nggak yang dari keluarga terhormat, punya nasab? Gak ada. Ada yang punya wajah tampan? Gak ada. Semuanya biasa-biasa aja. Ilmu yang harus luar biasa itu yang mengangkat derajat kita. Baik di sisi Allah, Rasulullah, di sisi umat manusia. Menunjukkan jalan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Hidup kita amal sholihat, atau sholihat. Itu semua ikut Al-Quran begitu, mengajarkan yang baik. Ketika di dalam rumah ada hamba sahaya harus berbuat baik, itu aja Al-Quran ada yang baik-baik. Gak ada, kamu sholat 5 waktu, kamu ibadah haji, kamu zakat. Al-Quran itu begitu, dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Kalau Bible udah berubah-ubah, penafsiran ini berubah, penafsiran itu berubah, penafsiran ini kitab tahun 1300 berubah, tahun 2018 berubah, tahun 2024 berubah. Kalau Al-Quran kan berubah-ubah. Dari dulu sampai sekarang begitu aja. Perintahnya itu aja. Gak ada yang berubah. Perintahnya sholat, puasa, zakat, haji, syahadat. Apa lagi? Sholat 5 waktu, ingat Tuhan, memuji Allah, memuji Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Gak ada yang lain, gak ada yang berubah. Karena kalau kita tidak melestarikan Islam, Islam itu datang dalam keadaan yang asing. Gak ada orang tahu Islam. Dan Islam juga nanti akan pergi dalam keadaan asing juga. Gak ada orang juga nanti yang akan tahu Islam. Maksudnya apa? Itu akan nanti terjadi di yaumul qiyamah. Al-Quran gak ada, hadis gak ada. Ini sudah mau dekat-dekat ini. Saya sudah lihat. Orang-orang pikirannya wah. Gak pernah lihat yang lain. Gak pernah lihat badan dia sehat. Gak pernah lihat dia bisa makan. Maunya makan enak. Begitu orang-orang zaman sekarang. Gak mau bantu sesama. Pelit. Maunya kerjanya minggu, pinjam sana sini. Ada bisnis ini, bisnis itu. Mau lari uang orang. Banyak zaman sekarang. Jadi karena itu yang bisa membuka hidayah hanya Allah. Agar kita dijaga oleh Allah, kita menjaga Allah. Bagaimana menjaga Allah? Ya jangan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita berbuat maksiat. Allah melarang kita dekat dengan selain mahram. Allah melarang kita melakukan kekejian. Allah melarang kita tidak taat kepada orang tua kita. Di sini kan kita taat sama orang tua kita. Ada disuruh pesantren, disuruh motor, belajar dengan taat. Dan selesai urusan saya. Orang tua kita ada 3. Sekarang orang tua kita dari mertua belum ada. Berarti orang tua yang ketiga kita, orang tua kita adalah guru. Guru minta apa? Kan minta apa? Minta taat. Jadi harus kalian taat. Paham tuh? Ya, coba kalian calon orang-orang hebat. Dulu Habib Syarif bin Mahdi didik saya tak main-main. Gak ada main-main. Subuh taklim tafsir. Siang jam 9 taklim lagi, jam 8 taklim lagi tafsir. Selesai, balik ke kelas. Masuk kelas, dihabisi. Kalian masih enak. Disuruh ke kelas masuk. Masjid ada semua fasilitas. Jadi jangan tidak bersyukur. Baik syakarun, kalahi, inna azabi, hak. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq.